Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 628 Masehi bertepatan dengan tahun 6 hingga 7 Hijriah. Ada 5 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 5 peristiwa juga datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan perjalanan ibadah umrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ke Makkah, dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Yang kedua adalah Bai'atur Ridwan, yang ketiga gencatan senjata Hudaybiyah, yang keempat pengiriman surat Nabi Muhammad SAW kepada para penguasa, mengajak mereka untuk memeluk Islam. Yang terakhir adalah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahaz. 5 peristiwa dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah masuknya Romawi Bizantium ke jantung negara Persia. Mereka mengancam ibu kotanya Ctesiphon atau Al-Madain. Yang kedua adalah pelengseran dan pembunuhan Kisra II digantikan oleh putranya Kafad II atau Cyrus. Yang ketiga adalah penobatan Khosru Ardashir III sebagai Raja Persia. Yang keempat adalah perdamaian antara Persia Sasan dan Romawi Bizantium. Heraklius pulang ke Konstantinopel sebagai pemenang. Dan yang kelima adalah masa kemelut Kekaisaran Jepang yang berlangsung hingga 645 Masehi. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 628 Masehi bertepatan dengan tahun 6 hingga 7 Hijriah selengkapnya. Teman pecinta sejarah, kita masih ada di peristiwa yang ketiga ya, tentang Hudaybiyah. Dan meskipun perjanjiannya sudah selesai dan sudah disepakati, tetapi ada beberapa peristiwa yang mengiringi kejadian tersebut. Yang terakhir sudah kita bahas adalah hijrahnya sahabat yang mulia Abu Bashir radhiyallahu anhu. Dan hari ini mungkin kisah terakhir ya, sebagai pengiring Hidayatul sebagai pengiring Hudaybiyah, di mana juga terjadi hijrah. Kali ini dilakukan oleh muslimah. Dan sudah kita bahas ya teman pecinta sejarah, bahwa sebelum Hudaybiyah terjadi, para sahabat itu selalu kaum muslimin itu dari sisi jumlah terus bertambah. Sehingga banyak orang yang hijrah, terutama dari Makkah, dari daerah atau kota di mana Rasulullah SAW berasal. Semakin banyak orang yang masuk Islam, sehingga setiap waktunya berkala selalu ada orang yang hijrah ke Madinah. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini, maka hal itu menjadi tidak bisa dilakukan lagi. Kan kendala terbesar orang-orang Quraisy itu adalah berkurangnya lah ya penduduk Makkah, keluarga-keluarga mereka yang masuk Islam, banyaknya keluarga-keluarga mereka yang masuk Islam, atau budak mereka atau saudara mereka, sehingga orang-orang ini hijrah ke Madinah. Dan ini ternyata menjadi masalah bagi orang-orang Quraisy. Tentu menjadi masalah karena mereka tidak setuju anggota keluarga mereka atau budak mereka itu masuk Islam, karena mereka tidak menyukai Islam ya. Secara umum masyarakat Quraisy itu tidak menyukai Islam ya. Kalau menyukai tidak mungkin memerangi juga ya. Sehingga mereka pun membutuhkan energi untuk menghalangi kaum muslimin hijrah ke Madinah. Sehingga ini oleh Suhail bin Amr dimasukkan sebagai klausul. Satu klausul yang dianggap paling merugikan ya, dan paling bikin kaum muslimin itu mengkal gitu ya awalnya. Sehingga ini dimasukkan salah satu klausul dalam Hudaybiyah, bahwa ketika ada orang Makkah yang hijrah ke Madinah, maka harus dikembalikan. Sementara kalau ada orang yang murtad ingin kembali ke Makkah, itu tidak dikembalikan. Meskipun ini sesuai pengakuan Abu Sufyan bahwa tidak ada orang yang sudah masuk Islam itu murtad dan kembali berhijrah. Itu kalaupun ada yang sudah kita ceritakan ya, itu hanya 1-2 orang saja, beberapa gelintir. Dan itu tidak mengurangi jumlah kaum muslimin.
Maka dari klausul ini sudah ada yang sudah kita kisahkan kemarin ya, tentang penyamun di lembah Al-Ish, penyamun dalam tanda kutip ya, di lembah Al-Ish, di mana orang-orang yang hijrah itu berkumpul di sana dan justru membuat kekacauan terhadap kaum muslimin, dan berakhir dengan dihapusnya klausul tersebut. Tetapi sebelum klausul itu dihapus, jadi kan itu peristiwanya lama ya. Peristiwanya itu kan dari sejak Abu Basir datang ke Al-Is sampai terkumpul 300 orang di situ. Itu kan bukan sehari dua hari gitu ya. Terjadi beberapa pekan atau bahkan beberapa bulan. Hanya saja, dan selama selang waktu itulah terjadi kejadian ini, di mana ada seorang muslimah yang bernama Ummi Kulsum itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Ia sudah masuk Islam beberapa waktu, hanya terhalang oleh saudaranya sehingga tidak memungkinkan dia untuk berhijrah. Dan di sini tidak diceritakan kalau Ummi Kulsum ini sudah memiliki suami. Jadi yang menghalanginya itu adalah saudaranya. Namun ada satu kesempatan di mana Ummi Kulsum itu punya peluang untuk melarikan diri dari saudara mereka, lepas gitu ya dari pengawasan. Kemudian ia berhasil melarikan diri secara sembunyi-sembunyi dan tidak berhasil terkejar. Dia melarikan diri seorang diri, berjalan kaki dengan bekal yang seadanya, karena dia cepat-cepat kan keluar dari Mekahnya ya, keluar dari rumahnya, lepas dari pengawasan saudaranya, sehingga hanya bisa membawa ya perbekalan seadanya. Dan dia tidak mempunyai kendaraan. Dia melakukan hijrah dengan berjalan kaki dari Mekah ke Madinah. Dan ini bukan jarak yang dekat ya, ini perjalanan jarak jauh. Kita bayangkan ya, seorang muslimah, satu orang, dia memberanikan diri untuk melewati jalan. Dan karena dia seorang perempuan di masa itu, kemungkinan kecil dia sebetulnya tahu jalan. Dan dia memberanikan diri untuk melewati jalan tersebut di malam hari, di siang hari, di malam hari, di tengah gelapnya. Mungkin hanya dibantu cahaya bulan saja, kalaupun ada. Kemudian cuaca yang dingin kalau malam, dan keamanan yang tidak terjamin. Baik keamanan dari orang-orang jahat maupun keamanan dari binatang buas. Itu kan dia menyusuri padang pasir yang luas ya. Kadang-kadang melewati perkampungan, tetapi seringnya tidak melewati perkampungan. Masih banyak tanah-tanah yang kosong, masih banyak jalan-jalan yang ya itulah padang pasir yang tanpa penghuni. Sehingga bahaya itu mengintai di malam harinya, dan dia menghadapinya seorang diri. Bayangkan kalau kita sebagai perempuan jadi Ummi Kulsum gitu, disuruh. Kalau zaman sekarang sisi keamanannya mungkin sudah berkurang ya, maksudnya orang-orang itu malam-malam masih ada yang beraktivitas gitu ya, mungkin sampai jam 12 malam disambung pasar gitu sampai sore, itu sudah banyak yang beraktivitas. Ini disuruh, kalau kita bayangkan kita disuruh melewati sebuah hutan misalnya, atau tanah kosong tak berpenghuni, karena tidak mungkin saudaranya tidak tahu ke mana tujuan dia pergi ya, menghilang dan pergi gitu. Pasti saudaranya akan menyadari bahwa dia itu datang ke Madinah. Kita nggak akan berani ya. Dan Ummi Kulsum pun bukan seorang prajurit yang berani melewati semua itu, tetapi dia memaksakan diri untuk memberanikan diri. Selain malam hari yang harus dia hadapi, dia juga harus menghadapi siang hari yang panas terik, di mana dia juga harus sembunyi-sembunyi dari orang-orang, supaya paling tidak saudara-saudaranya itu menyadari atau mengejar dia setelah dia sampai selamat di Madinah.
pokoknya sampai dulu, dan dia berharap selalu di dalam hatinya bahwa saudaranya itu berhasil menyusulnya justru setelah ia sampai di Madinah. Ia melakukan perjalanan beberapa hari, ya, dengan unta saja bisa sampai 6 hari 6 malam ya perjalanan dari Mekah ke Madinah. Sementara Ummi Kulsum ini kan melakukannya dengan jalan kaki. Sekali lagi jalan kaki ya, ini bukan pekerjaan ya, jelas dari sisi keamanan, kemudian perbekalan juga sempit, perbekalan juga seadanya, ditambah lagi tenaga. Luar biasa ya pengorbanan dia. Demi apa sih dia melakukan semua itu? Demi apa sih dia berkorban? Apa yang dia kejar? Ternyata satu yang dia inginkan, dia ingin menyelamatkan agama dia. Ketika di Mekah, kenapa sih orang-orang itu ngotot berhijrah gitu ya, kayak Abu Bashir itu tidak mau kembali lagi, mending deh dia tidak di Madinah, tetapi dia tidak ingin kembali ke Mekah gitu. Itu kan karena mereka tidak bebas melakukan ibadah. Apalagi mendengar penghinaan-penghinaan yang mereka lontarkan untuk Rasulullah SAW dan Allah, tentang hinaan-hinaan yang mereka lontarkan tentang agama Islam, itu kan menyakitkan ya, itu bulian secara mental, belum lagi fisiknya, belum lagi mereka tidak bebas beribadah. Jangankan mencari ilmu, untuk beribadah saja, untuk sholat saja mereka sudah kesulitan, sehingga mereka termasuk Ummi Kulsum di sini memaksakan diri, memberanikan diri. Mereka tawakal pada Allah, ya Allah, saya berangkat berhijrah untuk memenuhi syariatmu. Ini kan syariat dari Allah ya, diperintahkan memenuhi perintah Allah. Diperintahkan oleh Allah kaum muslimin untuk menyelamatkan agamanya dan nyawanya itu berhijrah ke Madinah. Mereka, Ummi Kulsum salah satunya, memaksakan diri. Dengan segala keterbatasan harta, keterbatasan fisik, ia jalani semua itu demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia bertawakal, ya Allah, saya lakukan untukmu, maka lindungilah. Dan ternyata memang Allah lindungi, Allah Maha Kuasa ya, melakukan segala sesuatu yang dia inginkan. Iya, dan dia Maha Pelindung yang terbaik. Dan pada saat itu ia melindungi Ummi Kulsum. Ummi Kulsum berhasil masuk ke Madinah tanpa halangan yang berarti. Ya, selain kelelahan dan ya lapar gitu ya, dia kan bawa perbekalan yang sedikit. Ia sampai di Madinah dan bahkan orang Madinah pun tidak terlalu menyadari kehadirannya. Ia datang sembunyi-sembunyi. Ia mengetuk rumah dari salah satu istri Rasulullah yang pada saat itu rumah yang ia ketuk adalah Ummu Salamah. Untuk apa beliau datang kepada Ummu Salamah meminta perlindungan? Di sini tidak diceritakan kenapa Ummu Salamah yang dipilih. Apakah random aja gitu dia mengetuk salah satu pintu rumah istri Rasulullah? Ataukah bertemu di pasar atau di mana, ataukah pernah kenal sebelumnya, karena kan Ummu Salamah juga orang Quraisy ya. Ummu Salamah juga sebelumnya tinggal di Makkah. Tidak diceritakan, hanya saja intinya Ummi Kulsum itu berhasil berlindung di Ummu Salamah. Ummu Salamah mendapati Ummi Kulsum itu tidak bisa melaporkan kepada Rasulullah SAW. Bayangan akan Abu Jandal, kan Ummi Salamah ikut dalam rombongan Hudaybiyah, menjadi istri yang ikut dalam rombongan Hudaybiyah, rombongan yang akan umroh ke Makkah dan berkemah di Hudaybiyah, sehingga diingatan Ummu Salamah itu masih jelas tentang Abu Jandal. Kemudian belum lama kejadian juga peristiwa Abu Bashir, bagaimana Rasulullah SAW itu begitu tegas memegang kesepakatan. Sehingga dengan kesadaran itu Ummu Salamah memiliki mungkin dia menyiapkan waktu dan menyiapkan mental melindungi selama mungkin teman ini, yaitu Ummi Kulsum. Ia khawatir kalau ketahuan akan sama.
seperti Abu Jandal dan Abu Bashir akan dikembalikan ke Makkah sesuai dengan perjanjian. Hanya saja memang sampai kapan Ummu Salamah bisa menyembunyikan Ummi Kulsum, karena Rasulullah SAW cepat atau lambat itu pasti akan menemukan Ummi Kulsum, karena pasti akan datang ke rumah Ummi Salamah. Dan itulah memang yang terjadi dalam waktu yang tidak lama. Rasulullah SAW datang, tidak diceritakan ya berapa hari, berapa jam, tidak diceritakan. Hanya saja akhirnya memang ditemukan oleh Rasulullah SAW, dan kalau sudah ditemukan seperti itu kan tidak bisa mengelak, tidak bisa menyembunyikan. Pada akhirnya memang harus mengatakan siapa Ummi Kulsum ini, dan Ummi Kulsum ini juga menceritakan perihal dia ketika di Mekah dan perihal hijrahnya. Rasulullah SAW mendengar Ummi Kulsum tentu saja merasa iba ya. Ketika melihat Abu Jandal, Abu Bashir, ia merasa iba. Apalagi ini perempuan, Ummi Kulsum, seseorang memang harus dilindungi. Bahkan kalaupun pergi kan harusnya tidak sendirian gitu, apalagi ini berjalan kaki. Itu pengorbanan yang luar biasa, dan ini tentu saja selain menyentuh hati Ummu Salamah yang pada akhirnya memutuskan untuk melindungi Ummi Kulsum, ini juga tentu menyentuh hati Rasulullah SAW. Dan pada saat yang bersamaan, utusan dari Quraisy datang, yaitu saudaranya Ummi Kulsum, untuk meminta kembali Ummi Kulsum agar dikembalikan kepada mereka. Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, sempurnakanlah kepada kami segala apa yang telah engkau janjikan kepada kami." Dari sini Ummi Kulsum sudah merasa takut dan sedih gitu ya, "Wahai Rasulullah, kami ini seorang perempuan. Kami di sana disiksa, kami di sana tertekan. Apakah engkau akan membiarkan kami ini lemah ya, wahai Rasulullah, tidak ada kemampuan untuk melawan para laki-laki. Lalu apakah engkau akan mengembalikan kami kepada mereka?" gitu. Ini sedih sekali ya cerita curahan hati seorang Ummi Kulsum. Dan Rasulullah SAW pun paham dengan kondisi kaum muslimin. Rasulullah SAW menahan diri untuk tidak langsung memberikan Ummi Kulsum, karena memberikan Ummi Kulsum kepada saudara-saudara mereka ya yang menuntut untuk dikembalikan. Karena bagi Rasulullah SAW, ketika ia melepaskan Abu Jandal, Abu Bashir, ia berharap Abu Jandal dan Abu Bashir itu bertahan, karena mereka kan laki-laki, dan ternyata memang bertahan sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bashir. Bahkan ia bisa melawan, ia bisa memberontak kepada orang yang menangkapnya, dan bahkan ia sekarang memiliki tempat hijrah yang baru ya, hijrah yang keempat yaitu di Al-Ish. Tetapi bagi perempuan itu kan beda lagi, sehingga Rasulullah SAW menahan diri. Ditambah lagi, ternyata bukan hanya Ummi Kulsum, ada beberapa wanita muslimah juga yang sama ternyata melakukan hal berhijrah sebagaimana Ummi Kulsum. Mereka diam-diam, ada yang 1 orang, ada yang 2 orang, ada yang beberapa orang, dan di antara mereka itu ada seorang yang bernama Subai'ah binti Harits. Dan berbeda dengan Ummi Kulsum, Subai'ah binti Harits ini adalah seorang perempuan yang sudah menikah. Hanya saja suaminya ini belum masuk Islam, sehingga yang melarang ia berhijrah adalah suaminya. Suaminya juga menyusul Subai'ah dan menuntut Rasulullah SAW untuk mengembalikan Subai'ah ini. Tetapi Rasulullah SAW juga menahan diri, menahan untuk tidak memberikannya, menahan untuk tidak mengembalikan para sahabiah ini, dikarenakan Rasulullah SAW tentu mengingat jelas tentang aturan bahwa seorang perempuan muslim itu tidak halal bagi laki-laki non-muslim.
Sebagaimana juga itu terjadi kan beberapa waktu sebelumnya terhadap putrinya dengan Abul As. Hanya saja karena sekarang Abul As sudah menikah, sudah masuk Islam, maka bersatu kembali antara putrinya Zainab dengan menantunya Abul As. Tetapi sebelum Abul As belum masuk Islam, mereka harus berpisah. Abul As di Makkah, kemudian putrinya Zainab di Madinah. Maka ini juga menjadi pertimbangan bagi Rasulullah SAW untuk tidak mengembalikan Subai'ah binti Harits kepada suaminya. Di sini ada catatan kakinya ya tentang Ummi Kulsum. Nama Ummi Kulsum yang sebenarnya belum pernah kami dapati dalam kitab-kitab tarikh. Menurut riwayat, ia adalah seorang wanita Islam yang pertama kali hijrah ke Madinah sejak Nabi SAW berhijrah. Ia hijrah seorang diri berjalan kaki, dan ketika itu ia memang sudah tidak mempunyai suami. Demikianlah menurut yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dan lainnya, dan juga Bukhari dalam kitab Sahihnya. Jadi hanya disebutkan saja namanya Ummi Kulsum. Dan tentang Subai'ah binti Harits, ini juga ada nama suaminya, yaitu Musafir al-Makhzumi. Nama suami dari Subai'ah ya, yang menyusul ke Madinah untuk menuntut agar Subai'ah itu dikembalikan kepadanya. Dan dengan rentetan peristiwa itu berhubungan dengan hijrahnya kaum muslimah ini, Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan syariat yang lain melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang ada di surat Al-Mumtahanah ayat 10 dan 11. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu wanita-wanita yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar. Dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan jika seorang dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka, maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari istrinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu beriman. Al-Mumtahanah ayat 10 hingga 11. Luar biasa ya. Ini Ummu Kulsum dan teman-temannya sahabiah yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala ternyata mampu menggerakkan mengecualikan perjanjian yang sudah disepakati. Ditambah lagi memang setelah turunnya surat ini Rasulullah jelas berarti ya sudah jelas sikap yang harus diambil, dan alasan yang dipakai juga kuat bahwa di dalam perjanjian itu tidak ditulis tentang perempuan gitu. Jadi kan ditulisnya secara umum ya, memakai kata gantinya itu kata ganti muzakkar. Sehingga ini kan celah yang cukup kuat ya, celah yang cukup kuat untuk Rasulullah SAW tidak mengembalikan muslimah ke Mekah yang tidak menikah kepada keluarga mereka, yang sudah menikah tidak mengembalikan kepada suami mereka, karena memang di ayat ini jelas-jelas dikatakan bahwa harus ada perpisahan di antara mereka. Dengan cara apa? Mengembalikan maharnya. Bagi seorang muslimah yang suaminya kafir, kembalikan maharnya, maka sudah ada perpisahan. Ini
tentang ilmu fikih ya, dan saya tidak akan menjelaskan tentang fikihnya. Di sini juga sebetulnya di buku Kelengkapan Tarikh Munawwar Khalil dijelaskan dengan panjang. Ada 8 poin yang beliau jelaskan di halaman 388 sampai 389. Tetapi ini tidak akan saya bahas ya tentang fikihnya, karena ini bukan kafah saya untuk menjelaskan ilmu fikihnya. Intinya adalah surat ini memberi keleluasaan atau memberi syariat yang jelas kepada Rasulullah SAW, sandaran yang jelas bahwa kaum muslimah itu tidak diperkenankan untuk dikembalikan. Ini hikmah yang luar biasa ya, bahwa keikhlasan seorang perempuan, Ummi Kulsum dengan teman-temannya itu keluar dari Madinah itu sebetulnya sekedar, dalam tanda kutip, sekedar untuk menyelamatkan diri sendiri, agama dirinya, keselamatan nyawa dirinya sendiri. Tetapi ternyata keikhlasan mereka itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mumtahanah ini ayat 10 dan 11. Di mana ayat ini kan Rasulullah SAW itu dalam memenuhi janji, memenuhi kesepakatan itu benar-benar kuat. Benar-benar kuat. Bahkan beliau itu sampai melawan hati nuraninya. Beliau bukan tidak kasihan kepada Abu Jandal. Beliau bukan tidak kasihan kepada Abu Bashir. Tetapi demi mempertahankan kesepakatan, beliau melakukan itu. Saking kuatnya beliau memegang kesepakatan. Hanya untuk perempuan ternyata gitu ya. Ini bukan hanya Rasulullah SAW yang merasa berat. Bahkan Allah sendiri pun sampai menurunkan surat khusus untuk mereka. Gitu ya. Jadi ternyata kelembutan seorang perempuan itu bisa mengubah sejarah. Bayangkan kalau misalnya, ini ya, kalau mungkin nih, kalau saya mungkin zaman dulu menjadi Ummi Kulsum gitu ya, mungkin saya akan berpikir 11 kali 12 kali, karena kan sudah mendengar pasti ya berita bahwa Abu Jandal itu dikembalikan gitu kepada orang tuanya Suhail bin Amr, kemudian Abu Bashir juga dikembalikan meski pada akhirnya Abu Bashir berhasil lolos. Bukan tidak mungkin kan ketika saya gitu ya akan berpikir gitu, kalau jadi Ummi Kulsum nanti juga saya menyelamatkan, capek-capek misalnya, kalaupun saya selamat, saya sampai di Madinah, mungkin akan dikembalikan juga oleh Nabi ke Makkah. Jadi sudah saya terima saja, ini ujian untuk saya, ujian kesabaran gitu ya. Itu bisa jadi seperti itu. Tetapi seorang Ummi Kulsum tidak, dan ternyata kekuatan dia untuk mempertahankan agamanya itu benar-benar luar biasa. Kalau perempuan, kalau kita mungkin, atau kalau saya mungkin akan mencari celah, ya Allah ya udah gitu, saya masuk Islamnya akan sembunyi-sembunyi sajalah, beribadahnya sembunyi-sembunyi untuk menyelamatkan agamanya dengan cara itu saja biar aman gitu ya. Itu kalau saya mungkin ya tidak punya keberanian sebesar Ummi Kulsum, apalagi saya bukan tipe orang yang senang jalan-jalan gitu, tipe orang yang senang tantangan gitu. Saya lebih suka yang nyaman saja gitu di rumah. Itu akan berpikir puluhan kali untuk melakukan hijrah. Tetapi Ummi Kulsum tidak seperti itu. Demi menyelamatkan agamanya, ikhlas karena Allah. Ya Allah, saya ingin agama saya selamat, saya ingin bebas beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sampai di Madinah nanti bagaimana engkau gitu ya. Dan ternyata memang kepergian Ummi Kulsum, Allah selamatkan ia ternyata untuk merubah sejarah. Perlindungan bagi perempuan itu ternyata melampaui kuatnya kesepakatan. Ini jadi pelajaran berharga sih buat kita. Kadang-kadang kita merasa ya udahlah, kita sebagai perempuan gitu ya, udahlah gitu, kita cari aman aja. Tangguhnya tangguh seperti ini. Tangguhnya bukan tangguh yang ingin melebihi laki-laki kekuasaannya. Tangguhnya bukan ingin memperlihatkan kepada kaum lelaki bahwa kita lebih mampu dalam berpenghasilan.
tangguhnya bukan tangguh ingin memperlihatkan atau ingin bersaing dengan laki-laki bahwa kita juga bisa seperti mereka, bukan. Tetapi emansipasi itu menurut saya seperti ini, di mana tangguhnya itu diperlihatkan dalam mempertahankan agama, dalam menyelamatkan akhirat, bukan untuk ingin menyaingi, bukan diniatkan untuk menyaingi laki-laki, karena laki-laki dan perempuan beda. Laki-laki itu tulang punggung, perempuan itu tulang rusuk, beda fungsi, beda penempatannya saja sudah beda, fungsinya jelas berbeda, manfaatnya berbeda. Memang beda, tidak sama perempuan dan laki-laki itu, tetapi samanya dalam apa? Dalam ibadah. Kita bersaing dengan laki-laki bukan dari sisi penghasilan. Bersaing dengan laki-laki bukan dari sisi kesibukan mencari nafkah. Kita bersaing dengan laki-laki bukan bersaing dalam mencari ma'isyah, bukan bersaing dalam pekerjaan dan jabatan, bukan. Tetapi bersaing karena ibadah, bersaing dalam ibadah, bersaing untuk mempertahankan agama, bersaing dalam aktivitas-aktivitas ruhiyah. Jadi bagi Anda ya perempuan-perempuan yang berkiprah di luar rumah, atau apalagi zaman sekarang, atau di dalam rumah tetapi juga bersaing, bergesekan dengan kaum laki-laki dalam arti pekerjaannya misalnya ya, harus bersaing dengan laki-laki. Luruskan niat, ya Allah saya bersaing ini fastabiqul khairat karena Engkau, bukan karena jabatan, bukan karena gaji saya ingin lebih dari laki-laki, bukan karena ingin menunjukkan bahwa saya lebih hebat dari laki-laki gitu ya, bukan. Tetapi berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak mudah ya. Makanya luar biasa bagi perempuan-perempuan yang memilih untuk aktif di bidang publik. Kalau saya kan lebih suka aktifnya, lebih suka di domestik ya. Tetapi bagi Anda perempuan-perempuan yang aktif di bidang publik itu, angkat jempol buat Anda. Tetapi ingat bagaimana meluruskan niat ya, bahwa apa yang Anda lakukan adalah ibadah, dan kalau diniatkan dengan ibadah, semuanya menjadi mudah insya Allah ya. Kalau membahas tentang perempuan ini sebenarnya kisahnya pendek ya. Tetapi karena yang membahasnya, mungkin yang membahas sejarahnya seorang perempuan, jadi panjang. Dan ini belum selesai teman-teman pecinta sejarah. Kiprah seorang hikmah ya, hikmah kepergian atau hikmah hijrahnya Ummu Kulsum bukan hanya turunnya satu surat ini, tetapi juga ternyata ini menjadikan hukum bagi, bukan hanya untuk perempuan kan, kalau hijrahnya sendiri untuk perempuan, tetapi menjadi hukum tadi ya, pernikahan bagi seluruh kaum muslimin. Sehingga pada saat itu para sahabat yang masih memiliki pasangan yang non muslim itu pada akhirnya yang perempuan itu mengembalikan mahar dan yang laki-laki itu menceraikan ya. Salah satunya adalah yang masih memiliki istri di Makkah dalam keadaan musyrik itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masih memiliki 2 istri yang musyrik yang tinggal di Makkah gitu. Jadi tentu saja karena masih musyrik, jadi tidak ikut hijrah ya ke Madinah, karena ya masih musyrik lah gitu. Tidak, dia memilih untuk di Mekah, memilih agama yang lama dan memilih untuk tinggal di Mekah. Sehingga pada saat itu diceraikanlah oleh Umar bin Khattab. Namanya adalah Quraibah binti Abi Umayyah dan Ummi Kulsum binti Jarwal. Kemudian untuk Ummi Kulsum binti Uqbah ini namanya ya, Ummi Kulsum binti Uqbah ini karena dia tidak bersuami dinikahi oleh Zaid bin Harithah. Kemudian
Subai'ah binti Harith ini yang tadi yang berhijrah tetapi memiliki suami yang bernama Musafir al-Makhzumi ini oleh Rasulullah. Ini bukan Subai'ah yang punya harta, dia kan hijrah tidak membawa apa-apa. Ini dibayarkan oleh Rasulullah. Jadi mas kawin kamu hai Subai'ah dulu berapa, lalu dibelikan oleh Rasulullah sejumlah mas kawin itu, dan di maharnya itu, mas kawinnya itu dikembalikan ke suaminya sehingga jatuh talak ya. Bukan jatuh talak ya kalau dari suami, kalau dari istri ya. Dari istri itu berarti hulu ya kalau tidak salah namanya, dan ketentuan yang juga berbeda ya, masa idahnya juga berbeda dan sebagainya. Ini harus dibahasnya di ulama ahli fikih ya. Kemudian oh ya, satu lagi tadi kan ada di surat Al-Mumtahanah ayat 10-nya bahwa orang-orang yang hijrah itu, perempuan-perempuan yang berhijrah itu diuji keimanannya. Kalau sudah diuji keimanannya itu barulah tidak dikembalikan. Lalu bagaimana sih cara kita menguji keimanan seseorang gitu? Ternyata ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sangat-sangat mudah dan sangat-sangat ringan. Beliau SAW memerintahkan Umar bin Khattab untuk ngetes setiap perempuan membacakan syahadat. Gitu. Benar tidak seorang muslimah? Kalau seorang muslimah kan tidak akan keberatan membaca syahadat ya. Kemudian yang kedua, setelah membaca syahadat, syahadatain, itu juga diminta untuk membaca sumpah. Ini isi sumpahnya sebagai berikut. Demi Allah, saya tidak keluar karena menyukai sebuah kota dari sebuah kota. Jadi tidak keluar karena dia lebih suka Madinah daripada Makkah. Madinah kayaknya lebih asik ya gitu. Lebih maju kayaknya gitu karena sudah ada peradaban Islam di situ, cikal bakal kayaknya lebih maju, lebih metropolis gitu. Saya lebih suka Madinah daripada Makkah yang kaku misalnya gitu. Nah, bukan karena itu. Kemudian demi Allah saya tidak keluar karena menyukai sebuah kota dari sebuah kota. Demi Allah saya tidak keluar karena dari kebencian suami. Demi Allah saya tidak keluar karena mencari keduniaan, dan tidak pula karena seorang lelaki dari kaum muslimin. Dan demi Allah saya tidak keluar melainkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Disuruh mengucapkan itu, dan ini pembuktian yang sangat mudah ya bagi muslimah. Jadi bukan pembuktian di tes sholat, ayo. Di tes sholatnya bener nggak bacaannya, nggak menyulitkan. Di tes ilmu fikihnya bener nggak. Yang dites hanya dua hal ini saja. Satu, membaca syahadatain, yang kedua membaca sumpah ini ya. Dan sumpah ini pun ringan saja karena memang kaum muslimah yang pada saat itu berhijrah tiada lain keluar karena cinta Allah dan Rasulnya. Dan di sini sumpahnya detail ya, tidak karena menyukai Madinah dan membenci Mekah. Kemudian tidak juga kabur karena lagi marahan sama suami. Kemudian tidak juga karena mengejar dunia atau mengejar laki-laki yang disukai. Oh, ternyata laki-lakinya seorang muslim, udah hijrah nih ke Makkah. Udah hijrah ke Madinah, saya mau hijrah juga gitu ya. Kemudian tidak juga udah ya berarti, melainkan karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan setelah itu tetap berdatangan kaum muslimah, dan kalau kaum muslimah berdatangan itu berhijrah ya, diterima oleh Madinah dengan baik sebagaimana surat Al-Mumtahanah itu tidak boleh ditolak. Kalau ada perempuan yang berhijrah setelah disuruh bersyahadat dan tadi ya bersumpah seperti itu, maka dipersilahkan untuk menetap di Madinah. Tetapi tetap taat kepada klausul yang mengembalikan orang-orang laki-laki yang berhijrah itu dikembalikan ke Mekah. Tetapi karena sudah ada Al-Is ya, para sahabat laki-laki itu jadinya berkumpulnya di Al-Is, yang beberapa ahli sejarah menyebutkan bahwa Al-Is itu menjadi tempat hijrahnya ketiga sampai datangnya delegasi
gara-gara gangguan yang ditimbulkan oleh Abu Bashir, Abu Jandal dan kawan-kawan, itu perdagangan kaum musyrikin menjadi tersendat, kemudian mengganggu, kemudian meminta kepada Rasulullah SAW untuk memberi pelajaran kepada Abu Jandal. Wahai Rasulullah, datang ini delegasi pertama ya. Wahai Rasulullah SAW, itu teman-temanmu, pengikutmu itu sudah mengganggu kami. Lalu Rasulullah SAW angkat tangan, itu bukan itu di luar wewenang saya. Mereka tidak ada di Madinah. Saya tidak berhak untuk mengembalikan. Kalau kalian merasa terganggu, silakan saja. Itu urusan kalian dengan sahabat-sahabatku yang ada di Al-Ish. Pada akhirnya datang delegasi yang kedua meminta agar, karena sudah sangat mengganggu ya, Abu Sufyan itu mengirim utusan untuk menghapus klausul tersebut. Jadi setelah klausul tentang orang-orang yang berhijrah itu dihapus, maka baik laki-laki maupun perempuan yang berhijrah itu diterima oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dengan tangan terbuka di Madinah. Happy ending ya, Masya Allah. Dan ya, bukan kaum muslimin yang menghapus hukum tersebut, bukan kaum muslimin yang menghapus klausul tersebut, tetapi pada akhirnya orang kafir sendirilah yang menghapusnya. Meskipun pada saat negosiasi ya, itu kan Suhail bin Amr kekeh banget gitu. Pokoknya klausul itu harus ada. Kekeh banget gitu ya. Tetapi ternyata tidak berlangsung lama. Pada akhirnya klausul itu lebih duluan dicoret. Dan itu saja teman pecinta sejarah untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak ya, luar biasa pembahasan hari ini agak spesial karena ini membahas perempuan. Bukan perempuan ummahatul muslim, ummul mukminin, karena kalau ummul mukminin ya sudah jelas kehebatannya ya dengan masing-masing kelebihan. Istri-istri Rasulullah sudah jelas mereka itu teladan bagi kita semua, tetapi kali ini yang dibahas karena orang-orang yang terlihat sebagai orang-orang yang bukan siapa-siapa gitu, tapi ternyata menjadi penyebab turunnya Al-Quran. Jadi kalau kita merasa bukan siapa-siapa, itu pikiran yang salah ya. Allah pasti di mata Allah kita ini tetap spesial, teman pecinta sejarah. Meskipun mungkin di masa datang nama kita mungkin sudah terlupakan gitu ya. Sebagaimana ini kan yang hijrah itu bukan hanya Ummi Kulsum dan bukan hanya Subai'ah ya, ada orang-orang lain dan orang-orang lain tidak disebutkan yang bersama mereka gitu. Ini kan banyak. Tidak disebutkan, yang disebutkan dalam sejarah hanya Ummi Kulsum binti Uqbah dan Subai'ah. Dan itu pun silsilah keluarganya tidak lengkap, tidak diketahui. Tetapi setidak pentingnya mereka di mata sejarah, bahkan orang-orang yang bersama mereka, sahabiah-sahabiah yang berhijrah bersama mereka, tetap di mata Allah spesial. Karena apa? Karena mereka mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah, ganjaran orang-orang yang hijrah dan ganjaran mendapat pahala karena disebabkan mereka lah turun ayat ini. Spesial sekali ternyata mereka di mata Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun bisa ya teman pecinta sejarah, meskipun nama kita tidak dikenal, jadikanlah kita dikenal, terkenal di langit, dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan keikhlasan, ketulusan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman pecinta sejarah sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan khusus untuk yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran. Support yang sangat berharga buat saya, apalagi kalau supportnya ditambah dengan share supaya lebih banyak orang yang berkumpul di sini bahas sejarah, biar tambah seru gitu ya. Dan komen juga boleh untuk menambah masukan. Hikmah apa sih yang belum saya bahas nih? Kayaknya hikmah ini ada deh, hikmahnya ini gitu ya, menurut pendapat Anda. Atau masukan juga sangat berharga bagi saya. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.